pemirsa, krisis moral di sekolah akhir-akhir ini menjadi perhatian utama setelah adanya pelanggaran etika di kalangan siswa. Laporan menunjukkan nilai-nilai etika di kalangan siswa terjadi penurunan, serta perilaku siswa yang sering bertindak kasar. Kepala sekolah dan guru-guru di berbagai daerah melaporkan bahwa mereka menghadapi tantangan berat dalam menangani kasus ini. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, tapi banyak pihak merasa bahwa solusi yang lebih mendalam dan menyeluruh diperlukan. Nah, untuk mendalami isu ini lebih lanjut, kami sudah bersama Arga. Mari kita simak wawancara yang akan dilakukan oleh wartawan kami, yaitu Arga. Kepada Arga dipersilahkan. Selamat pagi, di sini saya sedang berada di lapangan SMKN 11 Bandung dan saya akan mewawancarai beberapa narasumber di SMKN 11 Bandung. Selamat pagi, boleh minta waktunya? Boleh, selamat pagi. Pertama-tama boleh perkenalan? Boleh. Nama saya Novia Aulia, saya Keisha. Saya ada beberapa pertanyaan tentang krisis moral. Bagaimana tanggapan Anda tentang krisis moral yang ada di sekolah? Menurut saya, krisis moral di sekolah sangat memprihatinkan. Perlu pemahaman nilai-nilai yang harus ditingkatkan oleh siswa-siswi. Dan menurut Anda, apa yang mempengaruhi perilaku moral siswa di sekolah ini? Apakah karena lingkungan sekolah, teman, atau keluarga, atau hal yang lainnya? Menurut saya sih bisa terpengaruh dari teman dan lingkungan sekolah juga ya, karena kita seiring berjalannya waktu kadang kita sering dikasih tahu sama teman gini, jadi kadang terbawa gitu. Dan mungkin juga ada dari keluarga beberapa. Jadi banyak beberapa faktor. Ya. Apakah menurut Anda media sosial atau internet mempengaruhi mayoritas siswa di sekolah? Ya, media sosial atau internet bisa berdampak negatif dan positif, tapi lebih cenderung ke negatifnya. Apakah Anda pernah melihat teman-teman Anda melakukan hal yang menurut Anda tidak bermoral? Bagaimana Anda merespon situasi tersebut? Saya pernah melihat baik itu teman dekat saya ataupun teman yang hanya selewat. Dan cara saya menanggapinya mungkin saya peringati saja. Oke, terima kasih telah mengganggu waktunya. Izin pamit undur diri. Sekian dari berita saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi pemirsa. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber di sekolah SMKN Negeri 11 Bandung. Saya tertarik dengan kasus krisis moral yang terjadi di sekolah ini. Mari kita ke narasumbernya secara langsung. Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Di sini saya sedang bersama salah satu guru BK di SMKN Negeri 11 Bandung. Di sini saya akan menanyakan terkait berita tentang krisis moral. Yang pertama, menurut Ibu, apa yang paling berpengaruh dalam terjadinya krisis moral di kalangan siswa? Menurut Ibu, sebetulnya pendidikan yang paling mendasar itu dari rumah. Ya, kalau dari rumah dibekali dengan agama yang baik, insya Allah anak akan mendapat bekal yang baik pula. Tapi kalau dari rumahnya kurang pendidikan agamanya atau orang yang kurang baik, otomatis kalau udah di usia SMK itu sudah sangat terbentuk. Jadi untuk mengubahnya itu agak sulit gitu ya. Karena pembentukan yang awal itu waktu masih kecil. Ya, mungkin kalau di SD udah ada guru BK itu lebih bagus ya, karena SD kan masih pembentukan. Tapi kalau SMK itu kalian tuh udah jadi anak gitu loh, udah gede gitu. Kalaupun mau bisa merubahnya itu perlu effort yang keras gitu. Yang kedua, bagaimana peran guru dalam membantu siswa supaya tidak terjebak dalam krisis moral? Apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mencegahnya dan mengatasinya? Biasanya Ibu sering memberikan cerita-cerita bahwa kalau ada anak yang moralnya kurang baik, itu akan berdampak terhadap kehidupan kedepannya. Misalnya, kalau udah lulus,
itu orang juga untuk cari pekerjaan yang dilihat ada moralnya, ya. Contoh nyata, dilihat kalau anak SMK, lulusan SMK mau kerja, itu gimana sih dari segi kehadiran. Kalau sering tidak hadir artinya dia kurang bertanggung jawab. Gitu. Itu dari segi tanggung jawab, ya. Moral itu pengertiannya sangat luas, ya. Bisa jadi tanggung jawab, etika dan sebagainya. Adab lah, ya. Itu nyangkut terhadap moral. Kalau misalnya masalah dia hubungan dengan Tuhannya itu kami itu tidak bisa mengontrol setiap saat, ya. Mungkin bisa mengontrolnya hanya pada saat waktu-waktu ibadah tertentu saja gitu. Oke? Ya, baik. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu rasakan dalam membantu siswa memahami dan menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari? Nah, susah sekarang anak Gen Z ya sekarang ya, yang bagaikan diibaratkan bagaikan strawberry yang indah tapi sebetulnya dalamnya rapuh. Karena memang sekarang itu tantangan terbesar buat kalian adalah smartphone, ya, gadget yang ini. Jadi komunikasi dengan orang tua pun jarang, dengan guru pun istilahnya alhamdulillah kalau sekarang udah nggak fit lagi, ya, jadi udah bisa ini. Jadi memang sering-seringlah kami sebagai guru selalu mengingatkan tentang etika, moral dan sebagainya. Terakhir Bu, menurut Ibu seberapa besar pengaruh teman sebaya terhadap perilaku moral di siswa di sekolah? Sangat besar, karena anak tuh apalagi anak SMA, SMK itu sangat berpengaruh, sangat bergantung sama temannya. Kadang mau ke kamar mandi pun harus diantar temannya, ke kantin pun harus diantar temannya. Jadi pengaruh teman itu sangat besar. Makanya dibiasakan kalian itu mencari teman yang baik. Oke. Nah, sudah segitu. Baik Bu, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Jadi, krisis moral memerlukan banyak perhatian dari seluruh pihak. Dengan pendidikan karakter dan kerjasama, kita dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak berita kali ini. Saya Evi Restiani Dan saya Nabila Dewi. Kami berdua pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.